Saudara seiman
Tuhan. Sebelumnya kita boleh menyatukan hati kita terlebih dahulu untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang, Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami jatuh padamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Atas segala kasih-Mu Bapa, atas segala pertolongan-Mu Tuhan, atas segala kemurahan-Mu Tuhan, segala kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, benar Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepadamu. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena begitu besar Tuhan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas Tuhan, selain memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala waktu yang indah Bapa. Kami Tuhan bisa berkumpul Tuhan di tempat ini, bersekutu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa ini akan memberkati kehidupan kami dan akan memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi Tuhan kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan Engkau tidak kekurangan. Ini sebagai tanda bukti kami Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak yang beri, Engkau berkati Tuhan berlipat-lipat ganda Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan pola pikir kami. Engkau berkati Tuhan jasmani rohani kami. Engkau berkati Tuhan apapun yang menjadi kerendahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus, untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Pujian Tuhan, kita boleh mengumpulkan persembahan kita dalam pujian hari ini bersama-sama.
membantu kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, meminta kepadanya memberkati kita pada hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami akan memasuki lebih lagi ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biar Engkau boleh mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh membuka hati kami ya Tuhan untuk ditabur kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk diberikan ya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Patriot ya Tuhan, pada boleh memberkati hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan yang baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau akan memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan, melalui pesan-pesan yang akan Kau sampaikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami meletakkan sejenak Tuhan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan memasuki hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kembali apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik.
memberkati setiap kami. Engkau yang pelihara setiap keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, jalan-Mu Tuhan Yesus bisa kami tempuh bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang mendorong setiap kami untuk bisa datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang membuat kami ada di tempat ini untuk memuliakan-Mu. Kami memilih untuk menyembah-Mu. Kami tidak mau Tuhan Yesus demi kenyamanan kami tinggalkan ibadah. Kami percaya mata Tuhan tertuju pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati gereja ini Tuhan, GBI Lewi Kali Karanganyar Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala Pendeta Ayu bersama Ibu. Tuhan berkati anak-anaknya, diberkati Tuhan Yesus selalu Tuhan. Engkau yang pagari Tuhan gerejamu ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga kekuatan-kekuatan jahat, roh-roh jahat, kuasa sakit penyakit tidak bisa menyentuh siapapun yang ada di tempat ini. Dan selalu tersedia kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan di gerejamu ini, sehingga siapapun yang berdoa di tempat ini, Engkau dengar, Engkau jawab doanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau disenangkan dengan pujian kami. Ini hidup kami Tuhan, untuk-Mu semua Tuhan Yesus, untuk menyenangkan Engkau. Dan tiba waktunya kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Biar kuasa kebenaran-Mu, kuasa firman dan Roh Kudus-Mu mencetak kami semua untuk jadi hamba-hamba yang berkenan kepadamu, sampai kami serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik jubah-Mu. Biar nama Tuhan saja yang semakin dimuliakan, ditinggikan, dan hamba-Mu ini di hadapan-Mu semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang siap sukacita terima firman Tuhan berkata, amin. Silakan dulu. Terima kasih WL Singer, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu sudah menyempatkan, sudah mau mengundang saya untuk datang kembali. Ini kali yang kedua saya ada di sini. Saya lihat puji Tuhan saya masih hafal ibu-ibu yang kemarin ketemu terakhir dengan saya. Oh, luar biasa. Kalau saya lihat ini, berarti kita saudara amanat agung. Ini sama. Kita saudara. Perkenalkan yang belum kenal, saya Patriot Gawatu. Saya wakil gembala dari Gereja GBI Lewi Kali Berkat di Kalimalang. Ada salam dari Bapak Gembala, Pak Jontar, untuk Pak Ayu, Ibu juga jemaat di sini. Tuhan memberkati, amin. Tuhan Yesus itu baik, amin. Wow. Amanat agung. Sebetulnya kata amanat agung ini itu sudah diucapkan, tidak ada di Alkitab, tapi diucapkan oleh hamba Tuhan yang mau untuk supaya apa yang dibilang oleh Yesus sebelum dia naik, pergilah. Dan itu kita lakukan. Ya, itu amanat agung yang Yesus katakan. Kata amanat agung tidak ada di Alkitab. Tetapi amanat agung itu adalah perintah, ya, perintah Yesus. Dan pengertiannya perlu ada buat kita semua. Jadi jangan sampai ini ada tempelannya, tapi kita nggak punya pengertian. Apa itu amanat agung? Kita mau sama-sama baca. Yesaya 9 ayat 6 sudah ada di depan, karena waktunya singkat, jadi sudah ada di depan. Kita sama-sama baca. Sebab apa? Seorang anak telah lahir. Untuk siapa? Seorang putra telah diberikan. Untuk siapa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan apa orang? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan di sini seorang anak, dari kata yelet. Yelet itu bayi. Telah lahir untuk kita. Seorang putra, dari kata ben, udah besar, dia udah anak besar, telah diberikan untuk kita. Kalau sekarang katanya sudah diberikan untuk kita, siapa yang terima? Saya. Katakan saya sudah terima itu. Saya sudah terima itu. Itu penting untuk mengenal ini dia, bahwa kita semua sudah terima apa yang sudah Tuhan berikan ini. Ini zaman Yesaya masih dijanjikan. Tetapi buat kita semua ketika Yesus datang ke dunia, kita terima itu. Ada amin? Nah, tetapi ini yang perlu kita tahu juga. Apa yang dimaksud dengan Allahnya kita percaya? Ini cirinya. Ya, jangan dibilang bahwa oh, Allahnya orang Kristen sama yang lain sama kok. Enggak apa-apa, anak saya kawin menikah sama orang di luar Kristen, enggak apa-apa, sama kok Allahnya. Saya katakan tidak. Kenapa? Ini dasarnya. Yang dikatakan pertama bahwa Allah itu disebutkan orang penasehat
ajaib. Itu dulu. Karena dibilang sang anak, yaitu Allah itu sendiri, dia menjelma jadi manusia. Dia harus turun jadi manusia. Dia mau menyatakan dirinya. Ada 4 hal di sini. Bahwa dialah penasihat ajaib. Di luar dari kekristenan, Allahnya bukan penasihat ajaib. Karena Allahnya tidak mengaruniakan Roh Kudus. Nggak ada. Jadi sama nggak sama kita? Nggak sama. Beda. Kita punya yang namanya penasihat ajaib, Roh Kudus. Yang kedua, Allahnya dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang memimpin bangsa Israel membelah lautan. Itu Allah yang kita sembah. Dan Allah itu juga yang ada sampai saat ini, Allah yang perkasa. Artinya apa? Dia kuat, dia nggak lemah. Dia nggak cuma suruh-suruh, hei kamu taat, kamu taat, kamu taat. Kalau nggak aku hukum. Enggak, dia Allah perkasa yang mau datang ke dunia, dia mau mati untuk siapa? Untuk kita. Tapi dia bangkit itu. Dia perkasa, dia kalahkan maut. Itu Allah kita. Jadi beda. Kalau yang Allah duduk-duduk aja sama Allah yang mau turun karena dia perkasa, beda. Jadi jangan sama lagi bilang, oh Allah saya sama Allah kamu sama. Beda. Allah sana ngaku-ngaku Allah. Ya. Baru yang berikut, Bapa yang kekal. Di luar kekristenan nggak ada yang namanya Allah. Mau disebut Bapa, nggak boleh. Jadi kalau nanti ada yang katakan bahwa oh kita sama kok, jangan. Mau nggak dia disebut Bapa? Nggak boleh, pantang. Nah ini bedanya. Kita disebut Bapa. Dan yang berikutnya dikatakan Raja Damai. Allah di sana Raja Damai enggak? Enggak. Jadi Raja di Israel dibilang Allah di sana disebut Raja enggak boleh. Jadi beda. Jadi jangan sama lagi sama kita kemarin kita bilang oh enggak kita boleh. Enggak apa-apa kamu nikah aja enggak apa-apa. Beda enggak apa-apa. Allahnya toh sama. Saya katakan beda. Nah itulah yang disebut dengan yang namanya kedewasaan. Ya dari yang namanya anak jadi putra itu namanya kedewasaan. Nah tahun amanat agung kita perlu orang-orang dewasa. Tuhan memerlukan orang-orang dewasa. Kekristenan yang dewasa diperlukan untuk di tahun-tahun amanat agung. Tidak bisa enggak. Siapa Kristen yang dewasa? Kekristenan dewasa adalah orang-orang yang gak peduli lagi dengan diri sendiri. Dia gak pentingin dirinya. Dia pengen supaya orang lain tahu siapa Allah. Itu amanat agung. Saya umur 18 sampai 20 tahunan itu ya. Saya sudah dikenal orang di kompleks saya itu tukang usir setan. Masih muda. Saya udah dikenal orang. Jadi kalau orang ada kesurupan, manggil saya. Masih muda itu. Sampai pendeta silakan. Silakan. Dipersilakan. Karena apa? Di situ saya sendiri. Tuhan bawa saya. Kenapa? Hamba Tuhan kok gak kenal Tuhannya siapa? Dia Tuhan yang perkasa. Kenapa mesti takut sama setan? Itu waktu saya masih gereja lama. Kesaksian demi kesaksian Tuhan bawa. Karena itu perlu orang Kristen itu punya kesaksian. Jadi kalau ibu, bapak gak punya kesaksian tentang Tuhan, oh saya Tuhan pernah tolong bapak ibu gak? Nggak tahu ya. Pernah gak bapak ibu disembuhkan? Aduh benar semua tuh. Pernah gak bapak ibu diberkati Tuhan? Aduh saya tuh semua duit saya dapat terus tuh. Artinya apa? Bapak tak, ibu gak punya kesaksian tentang Tuhan. Sedangkan amanat agung bekalnya adalah kesaksian tentang Allah. Makanya dibilang penasihat ajaib. Pernah gak ngalamin Allah penasihat ajaib? Bahwa Roh Kudus menuntun Bapak mengambil keputusan. Pernah gak? Oh ingat lagi deh. Belum tahu. Allah yang perkasa pernah gak ngalamin? Wah kayak apa ya Allah perkasa? Enggak tuh. Bapak yang kekal pernah gak? Apalagi Pak? Terus Raja Damai? Wah belum. Nah disitulah ya sebenarnya setiap manusia terima Yesus sudah pernah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai ini. Tapi mereka tidak tahu, tidak sadar. Ketika 2000 anak ini anak saya, Shan, tahun 2008 dia kaku, umur 8 bulan, mati, biru. Satu rumah sudah nangis semua.
Saya bilang keluar dulu orang tua. Percuma. Oh ini bawa ke rumah sakit gimana? Sudah biru dulu, mulutnya sudah biru, sudah kaku, sudah pucat, nggak ada lagi nafas, sudah dicek nggak ada nafas. Mau apa bawa ke rumah sakit? Entar aja. Tunggu, saya keluar, saya berdoa. Karena saya tukang baca Alkitab dari dulu. Itu untungnya ya, Bapak Ibu. Kalau Pak Gembala bilang suruh baca Alkitab, baca deh. Kenapa? Kalau saya nggak baca Alkitab, saya nggak pernah kenal yang namanya Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati. Karena ketika anak saya mati, saya harus berlutut, Tuhan, ini punyamu. Alkitab sudah bilang, Tuhan Yesus bangkitkan orang mati. Saya percaya. Sekarang saya harus apa? Kalau dia mati karena dosa saya, ampuni saya Tuhan Yesus. Dan di situ saya jelas dengan ambil minyak urapan. Di situ ada minyak saya tidak pernah pakai. Karena setiap usir setan saya cuma bilang mulut, pergi ke iblis, pergi. Ampun, saya nggak pernah pakai. Minyak itu cuma saya taruh di situ. Tapi satu saat saya pakai minyak urapan itu, saya kasih ke anak ini. 10-15 menit baru dia mulai. Puji Tuhan. Baru dibawa ke rumah sakit. 5 hari di rumah sakit nggak dapat sakitnya apa. Kalau saya nggak tahu, nggak kenal Yesus sebagai Tuhan yang membangkitkan dari Alkitab, saya bilang sudah dikubur. Kubur aja. Ngalamin nggak dia sekarang SMA sudah kelas 3? Nggak ngalamin. Karena apa? Saya nggak kenal Tuhan. Karena itu nyatakan syukur kalau kita mengenal Tuhan. Ada amin? Oh, kalau ibu nggak pernah sakit, nggak pernah tahu yang namanya Tuhan Yesus itu menyembuhkan, nggak pernah. Tahu-tahu sakit dikit, wah, aduh, jantung saya debar-debar, dokter. Lambung saya kembung, langsung dokter. Ketika 2010 saya kena sakit kanker getah benih. Yang pertama saya lakukan ketika dokter sudah vonis, Pak, Bapak harus dibiopsi. 2010. Yang pertama saya lakukan apa? Bertobat. Saya dulu yang namanya itu sombong lah. Ceritanya sombong nih. Oh, saya kenal Tuhan. Dibilang baptis selam itu salah. Enggak, saya nggak dibaptis selam. Iblis takut sama saya. Dalam nama Yesus seperti ini. Sampai di titik satu saat saya sudah mau mati. Badan kurus, habis benjolan besar di leher sebelah kiri ini besar dan sudah lemah. Di situ satu saat saya cuma cari Tuhan setiap hari. Saya beribadah, saya masih ingat saya beribadah di Mangga 2 Square. Pokoknya di mana ada gereja buka saya pergilah. Sampai pendetanya bilang dia tunjuk dari depan ke belakang. Saya cuma duduk di belakang cuma bertobat, nggak nyari semua.